Au yadzakkaru, atau dia ingin memperoleh pelajaran, fatanfa'u dzikra, sehingga pelajaran itu memberikan manfaat kepada dirinya, kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Amma man istagna, adapun orang yang merasa cukup, orang yang merasa sombong, orang-orang kafir tadi, kata Allah, fa anta lahu tasadda, engkau wahai Muhammad melayani, engkau meladeni. Orang-orang kafir itu jelas mereka itu adalah orang-orang yang sombong, tapi engkau wahai Muhammad, engkau melayani kepada mereka, engkau hadapi mereka, engkau berikan perhatian kepada mereka. Ini kan teguran langsung ini. Walaupun ayat ini menegur langsung kepada Nabi kita tetap sampaikan, tidak disembunyikan ayat ini. Wa ma 'alaika alla yazakka, padahal tidak ada dosa atas engkau wahai Muhammad jika orang-orang yang sombong itu tidak mensucikan dirinya. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha, adapun orang yang datang kepadamu dengan susah payah, kan dia buta kan? Wa huwa yakhsha, dia takut kepada Tuhan, fa anta anhu talaha, engkau wahai Muhammad pada waktu itu mengabaikannya. Jadi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Fama abasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'daha fi wajhi fakir. Nah, setelah kejadian itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lagi bermuka masam dan memalingkan mukanya ketika ada orang yang susah atau orang yang buta atau orang yang fakir berada di hadapannya. Nah, ini pelajaran bagi kita. Jadi kadang-kadang umpamanya nih, kita dalam kehidupan sehari-hari ketika yang ada di hadapan kita bertemu dengan seseorang yang dianggap besar atau memiliki kedudukan terhormat, kita bersifat hormat, kita menghormati, kita memuliakan. Tapi ketika yang datang atau yang ada di hadapan kita itu biasa-biasa saja, nah kadang-kadang sikap kita kadang-kadang cuek, kadang-kadang acuh. Ini pelajaran. Jadi Rasulullah SAW setelah kejadian ini beliau memperlakukan sama. Artinya orang besarkah yang datang, ataupun yang biasakah, atau yang buta atau yang miskin yang datang, maka sikap beliau itu tidak membedakan. Idza ja'al miskin ajabahu, idza sa'al miskin ajabahu ajabatu muajjalah. Kalau beliau diundang, diminta oleh orang miskin, beliau segera untuk memenuhinya. Akhlak Rasulullah SAW. Kadang-kadang yang kejadian begitu, karena dianggap besar, karena dianggap terhormat, lalu dimuliakan. Pernah ada kejadian, ada pengajian, ada undangan kajian. Ustadz yang menyampaikan ini ketika datang pakaian biasa saja, ada teman beliau berpakaian mantap, pakai gamis, pakai serban, kemudian masuk. Padahal inilah tuan gurunya, alain ustadznya, yang ustadz pakaian biasa saja. Ketika masuk, ustadznya diculik ke orang. Nah, teman beliau tadi yang pakai gamis, yang pakai serban tadi, yang disalami itu, dipeluk, disalam, cipika-cipiki kiri kanan, dicium tangannya. Nah, begitu disampaikan, yang akan memberikan ceramah adalah Ustadz Anu. Berdirilah beliau, baru kaget, kan? Kemudian wakana idza aqbala alaihi Abdullah bin Ummi Maktum yaqulu lahu. Kemudian setelah kejadian itu ketika Abdullah bin Ummi Maktum datang, Rasulullah SAW beliau mengatakan, marhaban biman atabani fi rabbi. Selamat datang wahai sahabatku yang dulu Allah pernah menegur aku secara langsung dengan sebab engkau. Jadi Nabi mengatakan demikian, marhaban biman atabani fi rabbi. Aku pernah ditegur oleh Tuhan
kata Rasulullah, karena melakukan tindakan berpaling muka pada waktu engkau ingin meminta pelajaran dariku. Kemudian apakah berhenti upaya orang-orang kafir untuk meminta Rasulullah supaya menghentikan dakwahnya? Tidak, mereka terus lagi. Jadi macam-macam. Yang pertama dulu sahabatnya disakiti, ada yang dipukul, ditendang. Abdullah Ibnu Mas'ud dipukul, ditendang ketika baca Al-Quran. Kemudian Sumayyah ya, ibunya Ammar bin Yasir dibunuh, ditombak tepat kena di kemaluan, tembus ke belakang, meninggal dunia. Setelah itu juga tidak berpengaruh kepada Rasulullah untuk menghentikan dakwahnya, malah makin banyak pengikutnya. Ditawari Rasulullah harta, tidak diterima. Ditawari perempuan, tidak diterima. Kemudian diminta untuk melakukan toleransi dan kebablasan, tidak diterima. Kemudian ini tadi. Nah, selanjutnya, walamma ra'al musyrikun anna hadhihi al-matalib allati ya'ridunaha la tuqbalu minhum aradu an yadkhulu fi babin akhar. Ketika orang-orang musyrik telah menyaksikan bahwa semua upaya yang mereka lakukan supaya Nabi menghentikan dakwahnya, tawaran-tawaran itu tidak diterima oleh Nabi, aradu an yadkhulu fi babin akhar. Mereka ingin melakukan cara yang lain. Cara yang lain apa? Wa huwa ta'jizur rasul bi talabil ayat, yaitu meminta kepada Rasul yang kira-kira Nabi kita itu tidak mungkin untuk melakukannya. Mereka meminta kepada Nabi kita bukti yang kira-kira Nabi tidak mungkin untuk melakukannya. Nabi Isa diminta kaumnya, anzil alaina ma'idatan minas sama, surah Al-Maidah. Wahai Isa, turunkan kepada kami hidangan dari langit. Ini permintaan-permintaan yang di luar akal, di luar kejadian biasa. Apa permintaan mereka? Fajtama'u, lalu mereka bermusyawarah. Jadi mereka ini juga musyawarah sebelum mengambil keputusan apa kira-kira yang diminta kepada Muhammad, supaya Muhammad itu dia pusing kepalanya, supaya Muhammad itu tidak bisa melakukan apa permintaan kita ini, sehingga dia kalah dan dia tidak berkutik lagi, dan kita bisa mengatakan bahwa dia itu adalah pembohong, dia itu bukan Nabi. Nah, itu tujuannya. Mereka berkumpul waqal. Nah, setelah itu sepakat, mereka berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, in kunta shadiqan, jika engkau ini benar seorang nabi, seorang rasul, fa arina ayatan, maka tunjukkanlah kepada kami satu bukti, natubuha minka, yang kami minta dari engkau, wahya antasyuqqa lanal qamar firqatain. Permintaannya adalah, wahai Muhammad, kamu lakukan itu bulan purnama, coba belah bulan itu menjadi dua. Bulan yang di langit suruh belah menjadi dua, supaya terbelah bulan itu menjadi dua. Mereka sudah memikirkan itu tidak mungkin Muhammad ini bisa melakukan. Nah, ketika dia tidak bisa melakukan, nah maka disitulah kita bisa mengatakan kepada Muhammad bahwa engkau, wahai Muhammad, bohong sebagai nabi, sebagai rasul. Nah, kemudian apa yang terjadi? Fa'atahu Allahu hadhil mu'jizah. Lalu Allah berikan mukjizat kepada nabi kita, wa syaqqal qamar firqatain, lalu bulan itu terbelah menjadi dua. Ini ada dalam Al-Qur'an. Nanti kita bacakan ayatnya. Tentang kejadian bulan terbelah menjadi dua. Orang kafir meminta kepada nabi kita supaya bulan itu terbelah menjadi dua. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ishhadu," saksikan, kata Rasulullah. Coba lihat, tengok ke langit itu, lihat ke langit. Bulan terbelah menjadi dua. Wa hadhihi qissah, riwayat ini, cerita ini, rawaha Abdullah bin Mas'ud
diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, wa huwa minas sabiqin al-awwalin. Dia termasuk orang yang mula-mula masuk Islam. Wa riwayat anhu min turuqin katsirah, dan riwayat ini diriwayatkan dari banyak jalan. Wa rawaha Abdullah bin Abbas, diriwayatkan juga oleh Abdullah bin Abbas wa ghairuhu. Wa rawaha anhu jam'un ghasirun hatta sara al-hadits kal mutawatir. Dan riwayat ini disampaikan oleh banyak sahabat sehingga seperti hadis mutawatir. Wa qad dzakara al-Qur'anul Karim bi qoulihi ta'ala fi awal suratil Qamar. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang kejadian ini sebagaimana dalam surah Al-Qamar, iqtarabatis sa'ah wa insyaqqal qamar. Jadi ada ayatnya dalam Al-Qur'an. Kata Allah, iqtarabatis sa'ah wa insyaqqal qamar. Bulan itu terbelah. Ini tadi orang kafir meminta. Fahina ma ra'al mu'ani min hadhil ayat al-kubra, ketika orang-orang yang ingkar ini melihat ayat yang nyata ini, qala ba'dhum, lalu sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, laqad sahirakum Ibnu Abi Kabasyah, engkau telah disihir oleh Muhammad, kata mereka. Nah, jadi ketika sudah menyaksikan bulan itu terbelah di hadapan mereka, kata Nabi, isyhadu, coba saksikan, tengok ke langit itu, bulannya terbelah menjadi dua. Mereka semua menyaksikan. Apa kata mereka lagi? Kita telah disihir oleh Muhammad. Jadi mereka tetap tidak percaya. Jadi intinya, kalau orang ini memang sudah ditutup oleh Allah hatinya, khatamallahu ala qulubihim, Allah tutup hati mereka, wa ala sam'ihim, atas pendengaran mereka, wa ala absarihim, di mata mereka. Itu walaupun sudah nyata di hadapan mereka apa yang mereka minta, yang menurut perhitungan mereka tadi Nabi tidak bisa melakukannya, Nabi tidak bisa memenuhinya, nah, mereka tetap ingkar. Sama kepada umat terdahulu, ketika mereka meminta anzil alaina ma'idatan minas sama, turunkan kepada kami hidangan dari langit, ketika sudah turun akhirnya tetap juga tidak percaya, dikatakan sihir, dikatakan ini adalah perbuatan sihir. Jadi kata mereka, laqad sahirakum Ibnu Abi Kabasyah, kalian telah disihir oleh Ibnu Abi Kabasyah, maksudnya adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah menurunkan ayat. Kata Allah, wa iyyaru ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Dan ketika mereka telah melihat bukti yang nyata, permintaan mereka itu sudah dipenuhi, yu'ridu, mereka tetap berpaling, wa yaqulu, dan mereka berkata sihrun mustamir, ini adalah sihir yang dilakukan oleh Muhammad. Jadi tetap mereka tidak percaya. Summa sa'alur rasul ba'da dzalik ayatin la yaqsiduna bidzalika illa ta'annut wal inad. Kemudian setelah kejadian itu mereka meminta lagi kepada Rasulullah SAW beberapa tanda yang lain, bukti yang lain, tapi tujuannya bukan untuk percaya. Mereka juga tidak akan percaya. Faminha, di antaranya anqalu kama fi suratil Isra. Allah menceritakan permintaan orang-orang kafir itu kepada Nabi kita dalam surah Isra. Lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Kami tidak akan beriman kepada engkau sampai ada mata air yang keluar dari muka bumi. Aw takuna laka jannatun min nakhil wa inab, atau kamu memiliki satu taman yang indah, min nakhil wa inab, kebun-kebun korma dan anggur, fatufajjirul anhara khilalaha, kemudian di tengah-tengah kebun anggur, di tengah-tengah kebun korma itu engkau bisa memancarkan, mengalirkan sungai di tengah-tengah kebun korma. Ini kan permintaan yang tidak masuk akal. Kebun korma tumbuh di padang pasir. Padang pasir ini hamparan yang sangat luas,
itu diminta Nabi kita supaya menjadikan sungai yang bisa mengalir di tengah-tengah kebun. Au takuna laka jannatun min nakhil wa 'inab fatufajjiral anhara khilalaha. Kemudian sungai itu engkau alirkan di tengah-tengah kebun tadi, tafjira, mengalir bagus indah. Au tusqitas sama kama za'amta 'alaina kisafa, atau wahai Muhammad, engkau turunkan langit itu, engkau jatuhkan langit itu ke bawah berpotong-potong. Jadi mereka minta supaya Nabi minta menjatuhkan langit itu supaya jatuh potong-potong. Au ta'tiya billah, atau engkau datangkan Tuhan kamu Allah itu, datangkan, hadapkan ke sini. Nah, jadi dalam pemikiran mereka, dalam benak mereka, Allah yang Nabi kita sampaikan itu pun wallahu ahad itu berupa wujud yang bisa dilihat, ada zatnya. Karena dalam pemahaman mereka, Tuhan mereka itu ada zatnya, terlihat bentuknya. Padahal Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang setara dengan Dia. Au ta'tiya billah, atau kata mereka, wahai Muhammad, engkau datangkan saja Allah itu ke hadapan ke sini. Wal malaikah, dan malaikat-malaikatnya juga datangkan. Qabila, langsung hadap ke sini. Au yakuna laka baitun min zukhruf, atau kalau kamu juga tidak melakukan itu, tidak mendatangkan Tuhanmu, tidak mendatangkan malaikat, kamu bikin wahai Muhammad rumah kamu terbuat dari emas. Rumah terbuat dari emas. Jangankan rumah terbuat dari emas, misalkan ranjang saja terbuat dari emas, rasanya susah banget. Kalau ukuran di kita kan mampu kita melakukannya. Sendok saja buat makan emas, susah banget kita. Ya. Lo kira di Palangkaraya ini ada juga yang besi sendok itu emas atau gelasnya emas, tidak punya, apalagi rumah emas. Yang mereka meminta kepada Nabi kita, kalau engkau wahai Muhammad benar seorang Nabi dan Rasul, itu bikin rumah kamu itu terbuat dari emas. Jadi standar mereka itu adalah materi, menunjukkan kehebatan itu. Autar bis sama, atau kamu naik ke langit. Naik ke langit. Apa kata mereka? Walan nu'mina liruqiyika hatta tunazila alaina kitaban naqra'uh. Sekalipun engkau naik ke atas langit wahai Muhammad, kami tetap tidak akan percaya kepada engkau sampai engkau menurunkan kepada kami satu kitab dan kami bisa langsung membacanya. Jadi macam-macam permintaan mereka, macam-macam tuntutan mereka kepada Nabi kita, yang tujuannya adalah supaya Nabi kita tadi kalah, tidak bisa melakukannya, Nabi kita tidak mampu melakukannya, sehingga mereka bisa mengatakan bahwa Muhammad adalah bohong. Walau yujibkumullah illa biqaulih. Allah tidak menjawab, tidak memenuhi permintaan mereka itu, melainkan Allah berfirman, qul subhana rabbi hal kuntu illa basyarar rasula. Katakan wahai Muhammad, maha suci Tuhanku, aku tidak lain tidak bukan adalah seorang manusia yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan ajaran Islam. Li'anna Allah alima ma tukinnuhu jawanibuhu minat ta'assub wal inad fala yu'minuna mahma ja'a minal bayinat. Karena Allah telah mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati mereka berupa pengingkaran, mereka tidak mungkin akan beriman kepada Rasulullah, tidak akan percaya kepada Rasulullah sekalipun diberikan bukti-bukti berbagai macam. Kama qala jalla dzikruhu fi suratil An'am, sebagaimana Allah sampaikan dalam surah Al-An'am, wa ma yusyrikum annaha idza ja'at la yu'minun. Wa ma yusyrikum annaha idza ja'at la yu'minun. Sekalipun apa yang mereka minta itu dipenuhi, apa yang mereka tuntut itu dikabulkan, nah, maka mereka tetap tidak akan beriman.
Wa kaifa yurjal khair mimman qalu kama fi suratil Anfal. Bagaimana bisa diharapkan kebaikan dari orang-orang yang berkata sebagaimana disampaikan dalam surah Al-Anfal, Allahumma in kana hadza wal haqq min indika fa'amtir alaina hijaratan minas sama aw ta'tina bi'adzabin alim. Ini perkataan orang kafir. Ya Tuhan, jika benar apa yang disampaikan ini adalah kebenaran, maka hujankanlah kepada kami batu dari langit atau datangkan kepada kami azab yang pedih. Walam yaqulu in kana hadza wal haqq min indika fahdina ilaih. Mereka tidak mengatakan, wahai Tuhan, jika ini adalah benar dari Engkau maka berikan kepada kami petunjuk. Tapi mereka mengatakan, jika apa yang disampaikan oleh Rasul ini adalah benar, maka turunkan kepada kami batu dari langit, jadi kami dengan batu. Kan tidak bagus doanya ini. Semestinya mereka berdoa, wahai Tuhan, jika apa yang disampaikan oleh Rasul ini adalah benar, maka berikanlah kepada kami petunjuk untuk mengikutinya. Kan begitu tak? Tapi tidak. Jadi kata mereka, in kana hadza wal haqqu min indik fa'amtir alaina hijaratan minas sama. Ini ayat Al-Qur'an. Jika apa yang disampaikan oleh Rasul ini benar, maka turunkan batu dari langit, hujankan kepada kami. Hadhihi sunnatun min sunanil anbiya idza ra'aw min tullabil ayat inadan wa annahum yatlubunaha ta'jizan la yas'aluna Allah an hadhihi ayat. Dan sudah menjadi sunnah bagi para rasul ketika umatnya, ketika kaumnya itu meminta sesuatu yang sifatnya itu membahayakan kepada mereka, mereka tidak memohon kepada Allah supaya apa yang diminta oleh mereka itu dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka meminta kepada Nabi kita supaya dihujankan batu, Rasulullah tidak memenuhi itu. Rasulullah tidak meminta. Andai kata Rasulullah meminta, dihujankan hujan batu itu, sebagaimana terjadi kepada kaum-kaum terdahulu. Bapak dan Ibu jamaah sekalian rahimahullah, waktu Isya sudah sampai. Ini dahulu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan pelajaran kepada mereka. Yang intinya adalah bahwa perjuangan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan dakwah, ketika menyampaikan ajaran Islam ini banyak sekali tantangannya, banyak sekali rintangannya. Walaupun demikian, Rasulullah tetap teguh pendiriannya. Rasulullah tidak mundur, Rasulullah tidak terpengaruh, dan beliau tetap tidak berputus asa, sekalipun berbagai macam rintangan yang beliau hadapi. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.